Hai Besti, jumpa lagi sama Cindy. Sekarang aku lagi ada di Kindred Lake, yaitu sebuah danau kecil namun sangat terkenal di Ufuying Oita. Nah, jadi aku bakal ajak kalian keliling di Kindred Lake. Oke, kita mulai perjalanan kita. Jadi ini adalah perjalanan aku menuju Danau Kindred. Jadi aku jalan kaki dengan ditemani pemandangan yang indah banget. Terus ini juga ada guide mapnya. Jadi di sini mapnya kalau kalian mau kemana itu langsung aja lihat di petunjuk situ. Terus juga di sini aku nemu lagi penunjuk arah nih. Tuh, kalau kalian mau ke Ongseng ke kiri, nah ini kita lurus ya. Oke, kita lanjutin perjalanan. Indah banget nggak sih ini pemandangannya tuh. Jadi di Jepang juga ada sawah loh, tuh kayak gitu. Oke, kita lanjutin perjalanan kita. Nah, ini aku cek di map 13 menit lagi untuk jalan kaki ya, lumayan banget nih. Tapi meskipun gitu, menurutku ini perjalanannya indah banget. Nah, ini aku nemu buah, cuman aku nggak tahu buah apa. Kalau kalian tahu langsung tulis kolom komentar ya. Entah ini persik atau jeruk, aku kurang tahu sih. Nanti coba kita cek. Oke, jadi cara menuju ke Danau Kinrin itu kita bisa menggunakan kereta api. Nah, dari sini nanti kita berjalan kaki. Untuk stasiunnya kita bisa naik dari stasiun Ufuying ya. Terus, nah pakai Kyudai Main Line nih yang di panah ini. Terus nanti setelah sampai kita langsung berjalan kaki sekitar 25 menit dari stasiun ke Danau Kinrin. Oke, nah di sini aku nemuin toko khas banget sebelah kiri. Nah ini dia nih toko kompleks toko kecil gitu bernuansa kayu. Ini tuh jual produk lokalnya Ufuying. Terus juga ada kayak nomornya dari nomor 1 sampai nomor 7. Ini aku udah sampai di Ufuying nih. Nah kira-kira kita bisa lihat kabut nggak ya? Karena yang terkenal di sini tuh kabut di atas danaunya itu. Dan kalau kalian mau kesini nggak perlu khawatir karena banyak papan petunjuk jadi nggak bakal nyasar. Oke, kita akan lanjutin perjalanan. Nah, di kanan juga tadi ada petunjuk ya. Nah, kita udah mulai masuk ke Danau Kindrin tapi belum masuk ke pusatnya. Nah, fun fact nih, jadi Kindrin Lake itu, Kindrin artinya cincin emas karena kalau matahari terbit atau terbenam, itu ada pantulan dari danau yang berwarna emas. Tuh kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah fenomena kabut. Jadi, orang-orang tuh kesini karena pengen lihat kabut ini kalau beruntung. Untuk waktu terbaiknya tuh di jam 7 sampai jam 9 pagi kalau kalian pengen lihat. Cuma itu kondisinya untuk melihat kabut ini tergantung pada suhunya ya. Jadi misalnya nih, kalau suhu saat udara dingin dan suhu air danau hangat, maka kabut tuh akan terbentuk. Nah, kayak gitu tuh. Apalagi kalau pas mau miji nih. Terus biasanya pada saat musim gugur dan musim dingin. Terus di sini juga ada Tenso Shrine. Jadi, kuil Tenso terletak di tempat yang tenang di sepanjang pesisir tenggara Danau Kinrin. Asal-usul kuil ini dapat ditelusuri kembali ke Kaisar Keiko, Kaisar Jepang ke-12 yang memerintah Hatsumehime dari distrik Hayami, Provinsi Bungo untuk memuja arwah leluhur kekaisaran di sini. Bangunan kuil menghadap ke danau dengan Tenso Kami dipuja di tengah, kuil Yasaka di sebelah kanan dan kuil Kompira di sebelah kiri. Sebuah gerbang tori batu menjulang dari permukaan Danau Kinrin diselimuti nuansa mistis. Di tengah kabut pagi, mampirlah untuk menemukan pohon cedar suci. Oke, di sini juga ada tempat duduk santai kalau kalian pengen bersantai, menikmati pemandangan danau. Jadi di sini tuh udaranya sejuk banget, asri. Jadi kalian tuh banyak banget spot foto yang bisa kalian dapetin. Nah, ini juga ada petunjuk cuman pakai bahasa Jepang jadi aku kurang paham. Nah, kalian juga bisa foto dari sini nih. Di sini juga indah banget kalau backgroundnya seperti ini. Jadi danaunya tuh kayak bening banget. Terus bagus banget. Jadi pas banget buat kalian yang suka fotografi atau kalian suka foto-foto untuk SNS kalian itu bisa banget. Terus juga ada legenda Kindred Lake. Kalian penasaran gak sih legendanya gimana? Jadi dalam cerita rakyat setempat, Danau Kindrin dipercaya dihuni oleh seekor naga air yang hidup di dasar danau. Naga ini bukan makhluk jahat ya, melainkan naga penjaga yang melindungi Ufuying dari bencana alam, melindungi dan menjaga keseimbangan air panas serta air dingin yang mengalir di danau. Oke, kita lanjutin perjalanan kita. Nah, ini nih masih ada tempat bersantai itu di situ, ada kayak kursi gitu. Misalnya kalau kalian mau minum atau mau duduk dulu, makan snack itu bisa banget. Lanjut, kita akan berkeliling lagi. Jadi ini tuh cocok banget kalau kalian pengen family trip. Karena tempatnya juga asri banget, bawa anak-anak juga masih oke. Nih ada map juga lagi, cuman kayaknya pakai bahasa Jepang ya. Ini kawasan Danau Kindrin. Kalian bisa pakai Google Translate mungkin untuk lihat lebih jelasnya. Nih, ada Kindred Lake. Jadi kalian juga bisa banyak petunjuk seperti yang tadi aku bilang, kalian tuh nggak bakal nyasar di sini. Oke, kita lanjutin perjalanan kita. Jadi asri banget ya.
pemandangannya bagus, terus suasananya tuh nyaman banget. Jadi kalau kalian bawa anak-anak atau bawa keluarga itu aku yakin sih oke banget ya. Kalau kalian yang suka alam nih, karena memang masih dijaga banget nih sama pemerintah. Jadi memang kawasan itu seperti yang kalian lihat benar-benar bersih, terus juga semuanya tertata rapi, terus juga pohon-pohonnya masih rindang banget, kayak bener-bener alam ini dijaga banget. Jadi nanti kalau kalian juga berkunjung ke sini tetap ya harus jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Jadi tetap menjaga, misalnya kalian bawa makanan atau apapun tetap buang, kalian bawa sih, karena biasanya di Jepang itu jarang ada tong sampah di jalur-jalur kayak gini nih. Ini ada kolam, cuman aku kurang tahu nih ini kolam apa. Oke, kita lanjut. Nih, di sini juga kalian cocok banget kalau kalian mau foto. Tuh. Nah, ini dia spot foto yang instagramable banget. Jadi banyak banget turis yang saat aku kesini tuh yang foto di sini. Tapi kalian harus tetap hati-hati ya, karena di sini tuh kayak nggak ada pembatasnya gitu. Takutnya kalau kalian bawa anak-anak atau kalian keasikan foto, kalian kepleset ke danau, itu kan agak repot ya. Jadi tetap harus diperhatiin meskipun kalian suka foto-foto di sini. Nah, selanjutnya kalian tuh bisa berjalan santai karena kayak ada jalan setapak gitu yang emang untuk pejalan kaki tuh di sini. Jadi kalian bisa coba jalan-jalan, menikmati pemandangan dan explore lebih dalam untuk Kintin Lake. Nih kayak gini. Jadi spot fotonya sebenarnya ada banyak sih, nggak cuma yang tadi aku bilang aja. Nih, dari sini juga cantik. Jadi kayak di mana-mana view-nya tuh bagus banget tuh. Jadi memang banyak banget wisatawan yang kesini untuk berfoto dengan background itu. Nah, bangunannya itu juga kayak semacam penginapan gitu. Nah, ini nih ada tulisan. Nah, ini sejarah Danau Kinrin. Oke, aku bakal jelasin ke kalian ya. Oke, jadi sejarah Danau Kinrin ini tahun 1884 seorang sarjana dari Oita bernama Morikoka sedang mandi di pemandian terbuka Tengyu dekat danau. Ketika ia melihat ke permukaan air danau, melihat ikan melompat dan sisik ikan itu memantulkan cahaya keemasan saat terkena sinar matahari senja. Karena pemandangan itu, danau ini kemudian diberi nama Kinrin-ko atau berarti danau sisik emas. Gimana sejarahnya, menarik banget kan? Kalau kalian pengen tahu lebih lengkap, langsung aja search di Google gimana sejarahnya. Nah, jadi kenapa dibilang danau sisik emas? Terus selanjutnya aku bakal jalan lagi sambil jelasin ke kalian tentang apa sih yang ada di sini. Nah, kalau seperti yang kalian lihat kan di sini ada pembatasnya ya. Jadi nanti tetap harus hati-hati ya, karena memang agak rongganya agak besar nih, takutnya anak-anak masuk ke situ terus kepleset. Nah, oke, jadi danau ini kan menerima dari beberapa sumber nih. Nah, jadi dari sumber-sumber itu mengalir sekitar 23.300 meter kubik air terus perharinya, menjadikan salah satu sumber utama air hangat di Oita. Karena suhu air danau relatif hangat sepanjang tahun saat udara luar mulai dingin, terutama dari musim gugur hingga musim dingin. Oke, kita akan lanjut untuk explore. Nah, aku agak salfok nih. Kalian lihat gak sih yang ada di depan mata aku ini? Kalian lihat kan, itu tuh ada ikan. Nah, ikannya tuh, oh ini dia ikan koi ya. Nah, kenapa dia bisa hidup di danau ini ya? Meskipun terdiri dari sumber mata air panas dan sumber mata air dingin. Nah, aku penasaran nih kenapa ikan koi itu bisa hidup di sini. Nah, jadi ada beberapa alasan nih. Salah satunya adalah kemungkinan suhu di danau adalah 15-30 derajat Celcius. Koi masih bisa hidup di 15-30 derajat Celcius, masih aman. Jadi suhunya justru stabil dan cocok untuk koi hidup di sini. Wah, nah terus kita akan mulai perjalanan lagi. Nah, di sini tuh banyak penginapan dan aku salfok banget sama penginapan-penginapan ini yang menarik-menarik gitu. Jadi kayak bangunannya itu benar-benar kayak, kalau kalian sering nonton kayak film-film Ghibli mungkin, nah itu tuh kayak gitu sih untuk penginapannya, kayak unik-unik gitu. Nah, ini kayaknya spot foto lagi, cuman itu nggak boleh masuk, jadi sampai sini aja. Tuh, jadi beragam spot foto view di sini, itu tuh menarik tuh dari sini kalian bisa lihat. Nah, aku kayak agak salfok nih di depan aku. Kalian bisa lihat gak sih? Nah, jadi ternyata aku tuh bisa lihat kabut. Aku emang tipis banget kabutnya tuh. Kalian zoom deh kalau kalian pengen lihat.
Jadi, tadi di awal kan aku kayak nggak lihat ya, tapi setelah aku, cek dan ternyata bener ada kabutnya di sini. Jadi, aku termasuk salah satu orang beruntung yang bisa lihat kabut meskipun tipis, meskipun nggak kayak di aslinya ya, yang maksudnya tuh kabutnya tuh banyak yang seperti di foto-foto di Google, tapi ternyata aku bisa lihat meskipun itu tipis banget. Nah, kalau kalian bisa lihat, kalian bisa zoom aja. Jadi meskipun ke sini, meskipun kalian nggak bisa lihat kabut, jadi tetap worth it banget untuk datengin ke sini. Oke, jadi sekian kunjungan aku di Kindred Lake. Kalau kalian ke UV, jangan lupa berkunjung ke sini. Bye, bestie.